Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah juga saya ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan kita. Mari seberapapun kita yang ada pada pagi hari ini, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Lebih dulu kita mau tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Bapa. Kau memberikan setiap kami kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami Tuhan. Dan mata kami tertuju hanya kepadamu Yesus. Lalu Kau hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kau melihat setiap hati kami, Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Untuk mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Untuk menikmati hadirat-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari lebih lagi kita mau sembah Dia. Kita mau bersyukur kepada-Nya. Naikkan syukur kita di hadapan-Nya. Bermazmurlah bagi nama-Nya yang kudus. Sungguh indah bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh indah bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus.
Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia dengan segenap hati katakan, Dia sungguh indah, indah. Dia Yesus, Dia yang ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia kita, cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Sambutlah Dia, sambutlah Yesus, tinggikan, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku.
Mari kita mau tinggikan Dia. Haleluya Yesus. Hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu bagi setiap kami. Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan. Hosana bagi-Mu, Hosana. Kami menyembah-Mu, kami agungkan, kami tinggikan. Sebab tiada yang lebih daripada-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Sungguh jiwa kami memuji-Mu, jiwa kami memuji-Mu. Dialah-Ku, sebab Kau besar. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau sama-sama bangkit berdiri. Jiwaku pun memuji-Mu.
Tuhan. Sungguh dahsyat dan ajaib segala perbuatan-Mu atas setiap kehidupan kami. Maka layak-layak Kau terima segala pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih lagi Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Sebab hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kemenangan. Sebab di dalam nama-Mu ada pengharapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau memuji Allah kita lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya sapa sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Berikan salam untuk kanan kirinya. Puji nama Tuhan, Tuhan kita baik. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa hanya di dalam kuasa nama Tuhan kita Yesus Kristus ada kemenangan? Angkat tangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Hanya di dalam namanya. Dengan penuh sukacita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenarannya yang membebaskan setiap kita. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan.
bahwa Tuhan hanya di dalam namanya kita beroleh pengharapan. Dan hanya di dalam namanya kita beroleh kemenangan. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh percaya akan nama-Mu, Kau yang memimpin setiap kami. Kau yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, Kau yang menopang setiap kami Yesus. Haleluya. Tangan-Mu yang senantiasa menopang setiap kami Tuhan. Menopang hidupku saat kami di dalam ketakutan. Dan Kau berkata, Kau senantiasa beserta dengan kami. Kau tidak membiarkan setiap kami menjadi takut Tuhan. Dan Kau yang berjanji memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kau Tuhan yang berjanji. Sepanjang hidupku
sungguh terbukti bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di sepanjang hidupku dan untuk selamanya Bapa, kami mau setia kepadamu Yesus. Kami mau setia melayani Engkau sampai akhir hidup kami Bapa. Sebab tiada Tuhan seperti Engkau. Haleluya. Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya Tuhan. Kami mau belajar dari kesetiaan-Mu terhadap kami Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa setia kepadamu Bapa. Setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Hanya ini yang dapat kami lakukan Tuhan, untuk membalas setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh menyiapkan tanah hati kami yang paling terbaik Tuhan. Supaya kebenaran firman-Mu yang Kau taburkan itu Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Saya percaya saudara datang ke tempat ini, saudara akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua menyiapkan hati kita, karena kita datang ke tempat ini tidak hanya ibadah, tapi kita semua mau mengalami apa yang menjadi janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada hari ini kita juga tetap mempelajari yaitu kitab Yosua. Sebelum
kita masuk di minggu keempat, yaitu mengenai untuk hiduplah di dalam komitmen, maka saya akan mereview back kembali apa yang sudah kita pelajarin di minggu-minggu kemarin. Nah, sebelumnya kenapa Tuhan mau membawa bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah Kanaan. Dari Mesir melalui padang gurun sampai ke tanah Kanaan. Nah, janji Tuhan kepada Abraham untuk membawa bangsanya, untuk membawa keturunannya, untuk menikmati janji-janji Tuhan. Sampai pada saat Abraham meninggal, tapi janji Tuhan begitu setia kepada umatnya, bangsa Israel ada di Israel, bukan Israel ya, di Mesir. Saya akan mencontohkan kepada saudara di Mesir. Di sini kita ibaratkan di Mesir. Di Mesir sini adalah di sini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan perbudakan dan kesengsaraan. Nah, disinilah rakyat bangsa Israel berseru kepada Tuhan karena mereka diperbudak, mereka hidup di dalam kesengsaraan, mereka hidup di dalam perbudakan dan ketakutan, penderitaan, kekecewaan dan semuanya. Mereka berseru-seru kepada Tuhan karena mereka ditindas oleh Firaun ya untuk bekerja keras sebagai budak. Nah, disinilah mereka berseru kepada Tuhan. Akhirnya seruan dan doa mereka itu didengar oleh Tuhan dan melalui Musa mereka dibawa untuk masuk ke tanah Kanaan. Sebelum masuk ke tanah Kanaan mereka harus melalui proses kehidupan yaitu padang gurun. Nah, di padang gurun inilah banyak sekali mereka yang mati di padang gurun karena ketidaktaatan, karena kesungut-sungutan mereka ya, bersungut-sungut dan karena pelanggaran banyak sekali terjadi di sini. Nah, mengapa Tuhan mau membawa mereka ke tanah Kanaan? Karena disinilah janji-janji Tuhan, yaitu untuk menikmati susu dan madu di tempat ini. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak akan begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan kita di dalam Tuhan, di dalam kita beribadah setiap hari. Nah, saudara, pada hari ini ya saya katakan kita akan belajar di dalam hidup berkomitmen untuk kita sampai ke dalam tanah Kanaan seperti yang kita minggu kemarin atau minggu pertama yang kita sudah pelajari. Tinggalkan masa lalu, apapun yang menjadi kekecewaan, kemarahan, kebencian, sakit hati, penderitaan, penindasan, apapun tinggalkan masa lalu. Saudara bisa membayangkan kalau saudara mau menghadapi, mau menyongsong yaitu masa depan yang penuh dengan harapan, yang mau menikmati janji-janji Tuhan, tapi saudara masih hidup di dalam masa lalu, itu minggu pertama ya. Saudara terus menoleh begini. Saudara kalau misalnya saya menoleh untuk masuk ke sini, saya nggak akan masuk karena saya akan tabrak dan saya akan jatuh. Nah, begitupun apapun yang menjadi keberhasilan kita, apapun yang menjadi kesuksesan kita, tinggalkan masa lalu. Nah, berarti kalau tinggalkan masa lalu ada kerelaan, ada keinginan untuk melepaskan apa yang di belakang, baik itu keberhasilan, baik itu kemarahan, baik itu sakit hati, kebencian, penderitaan, apapun tinggalkan dan arahkan hati kita, pandangan kita melalui proses kehidupan ini, yaitu masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu yang minggu pertama. Dan minggu kedua untuk memasukin tanah Kanaan ini, saudara melewati padang gurun, pasti ada godaan, tantangan untuk menyongsong masa depannya penuh dengan harapan. Pasti kita akan mengalami godaan, tantangan, masalah dan pencobaan. Apapun itu, tapi tetap kita tabah yang seperti dibawakan oleh Warto. Minggu pertama Pak Wandi, yang kedua Warto. Tetap tabah, berjuang untuk sampai masuk ke tanah Kanaan. Dan yang ketiga, minggu ketiga yang sudah kita pelajari, yaitu tinggalkan kenyamanan. Untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, kita udah nyaman di sini. Udah nyaman, udahlah ngapain mau capek-capek berjalan sampai ke sana. Begitu juga untuk kita yang
mau supaya kerohanian kita bertumbuh. Sudahlah cukup sampai di sini, yang penting saya ibadah. Yang penting saya enggak neko-neko. Yang penting saya ini udah cukup di sini. Yang penting saya sudah tidak berbuat jahat. Udah saya sampai di sini aja. Saudara, Tuhan menciptakan saudara bukan sampai di sini. Tapi Tuhan ingin saudara benar-benar menikmati apa yang menjadi janji Tuhan di sini tempat ini. Sehingga saudara harus meninggalkan kenyamanan, yaitu seperti kemarin yang sudah disampaikan kepada Pak Wandi nyampaikan. Dia katakan bahwa untuk meninggalkan kenyamanan supaya kita terus bertumbuh, kita harus tetap misalnya ikut Dika, ya, belajar. Nah, itu pun sudah kami lewatin proses ketika saya masih belum menikah dengan Pak Wandi. Untuk meninggalkan satu kenyamanan, kita pun juga belajar, ya, belajar firman Tuhan. Dan sampai hari ini, kalau saya boleh berdiri tempat ini, bukan secara kebetulan, ternyata Tuhan sudah mengeluarkan saya dari Mesir, yaitu hidup di dalam perbudakan, di dalam tabiat dosa, akhirnya berjalan keluar melalui tempat proses dan segala hal yang kita alami, tantangan, cobaan, sampai kepada tanah Kanaan. Nah, untuk saya bisa sampai hari ini, itu bukan karena hasilnya saya kerjakan hari ini. Tapi kemarin, karena saya tidak menyangka kalau pada hari ini Tuhan masih mempercayakan kita untuk mengembalakan jemaat yang ada di tempat ini. Karena Tuhan sudah merencanakan di dalam setiap hidup kita untuk dimasuk di dalam rencananya Allah. Nah, di dalam kitab Yosua ini kita sedang mempelajari Yosua dan bangsa Israel sedang mereka memasuki dalam rencananya Allah. Bagian dari rencana Allah dalam hidup mereka. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin membawa kita untuk masuk di dalam rancangannya yang sempurna. Rencananya yang sempurna. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini kita untuk bisa hidup di dalam komitmen yang minggu terakhir kita akan pelajari, yaitu hidup di dalam komitmen ini, tentu ada hal yang harus kita kerjakan. Bukan hanya ya udah hidup di dalam komitmen. Untuk hidup komitmen ini yaitu janji Allah. Janji kepada Allah hidup kita. Nah, untuk kita kalau mengadakan satu perjanjian dengan seseorang, apakah cuma sudah janji, cuma gini aja. Misalnya contoh di dalam usaha ya, misalnya mau kongsian, janji, ya oke deh sudah ketemu partner, oke saya berjanji nih mau mengikat usaha dengan kamu. Ya sudah sampai situ, nggak ada tindakan. Tentu harus ada tindakan untuk hidup di dalam komitmen itu. Untuk hidup di dalam janji itu. Begitu juga Tuhan. Sebelumnya Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Supaya membawa Abraham dan keturunannya dan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Supaya bisa menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Tuhan mengadakan perjanjian dulu dengan Abraham. Yaitu mengikatkan perjanjian. Setelah mengikatkan perjanjian, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia menggenapi sehingga membawa bangsa Israel di dalam perjalanan untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya. Begitu juga dengan hidup kita saudara. Kita sudah misalnya yang tadi saya katakan, kita berjanji dengan orang ingin usaha gitu. Tentu bukan sampai di sini saja. Atau kita juga berjanji misalnya seorang pria maupun seorang wanita berjanji melihat partnernya ya, kira-kira ini baik untuk jadi calon suami saya. Ini baik untuk menjadi calon istri saya. Ya udah saya akan berjanji deh untuk hidup bersama dengan kamu. Bukan hanya berdiam sampai sini saja, tapi ada langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Itu baru janji. Ketika saya hidup di dalam Tuhan, saudara pernah ya dengar ya, dulu saya pernah katakan bahwa saya sudah ke gereja, sudah menjadi Kristen, sudah menjadi anak Tuhan, tapi saya masih mendua hati, saya belum berjanji dengan Tuhan. Saya berharap saudara yang ada di tempat ini, saudara datang ke tempat ini beribadah, bukan hanya datang beribadah, tapi saudara juga mengikat satu perjanjian dengan Tuhan. Mengikat perjanjian dengan Tuhan seperti apa? Waktu itu saya
sudah datang ke gereja, sering ibadah, tapi saya nggak ada mengikat perjanjian dengan Tuhan. Karena saya menganggap Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak berkuasa seperti kepercayaan saya di masa lalu. Bahwa lebih hebat, lebih kuat, lebih baik gitu. Ternyata setelah saya mengambil satu perjanjian dengan Tuhan, oke Tuhan, saya mau sungguh-sungguh hidup dengan Engkau. Saya mau sungguh-sungguh hidup dengan Engkau. Saya mengambil keputusan bersama dengan Tuhan. Saya ingat terakhir kali ketika saya masih hidup, sudah Kristen tapi masih hidup secara duniawi, belum di dalam pertobatan. Kalau dulu pacaran ya sama mantan saya ya, mantan suami saya ini maksudnya ya, gitu ya. Bisa nonton di bioskop ya saudara, dalam satu hari 3 bioskop, dari 1 teater, 2 ke teater, 3 ke teater, 6. Pokoknya yang mana bagus seharian kita nonton. Habiskan waktu dengan sia-sia. Nah, sampai terakhir saya ingat sekali, saya mengambil satu keputusan. Saya waktu terakhir kita nonton film di midnight ya, saudara tahu ya, yaitu jam 12 siang, jam 12 malam midnight. Nah, saat nonton midnight itulah yang terakhir kali saya ingat, waktu saya nonton itu saya sudah enggak menikmatin film itu lagi. Saya berpikir gini di dalam bioskop itu, saya berpikir, Tuhan, kalau saya nonton tempat ini ternyata di bioskop ini terjadi kebakaran dan saya mati di dalam bioskop ini. Saya ini masuk surga apa enggak ya Tuhan ya. Kira-kira Tuhan ini menerima saya apa tidak. Dari situlah saya mengambil satu komitmen untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan saya ngomong sama dia di bioskop itu waktu itu, ya udahlah ini yang terakhir kali kita nonton. Dan jangan pernah lagi kita nonton. Benar saudara. Untuk hidup di dalam komitmen harus ada apa? Pertama yang tadi sudah saya katakan ya, pertama ya tadi trust. Trust ketika saudara percaya dengan seseorang, ingin mengikatnya perjanjian, saudara harus ada kepercayaan. Yang kedua, untuk bisa supaya tetap hidup di dalam komitmen, pertama trust, yang kedua yaitu ketaatan. Dari situ saya mengambil satu keputusan yaitu untuk taat, mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Sehingga kita sudah tidak menghabiskan waktu lagi dengan sia-sia, tapi kita mengambil waktu untuk belajar firman. Di mana tempat saya beribadah waktu itu di Jakarta. Nah, disitulah kita bertumbuh saudara. Nah, begitu juga saudara di tempat ini, saya berharap saudara jangan hanya datang ke gereja, tapi saudara tidak pernah mengambil satu keputusan bersama dengan Tuhan. Karena banyak yang saya jumpain ya, ketika menginjil kepada seseorang, oh dulunya memang saya ke gereja, oh dulunya saya kenal Tuhan, tapi ini bukan panggilan saudara. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita sudah beribadah, tapi kita masih tidak ada perjanjian dengan Tuhan. Kita masih bermain-main dengan Tuhan. Artinya tidak hidup di dalam kebenaran. Ya, tidak mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Untuk saudara bisa tetap hidup di dalam komitmen, saya ulangi sekali lagi, yaitu ada kepercayaan. Ketika saya tahu dan saya percaya bahwa Tuhan saya lebih hebat, lebih berkuasa, lebih dahsyat, dan Dia adalah Allah di atas segala Allah. Oleh sebab itu saya tidak lagi pergi ke tukang ramal. Saya juga tidak lagi pergi ke kepercayaan saya yang dulu ya. Saya ingat kalau orang tua saya ada masalah, dia pergi ke tempat untuk petunjuk ya, kalau dia bertunjuk, bertanya, ini baik enggak saya lakukan seperti ini? Ini baik enggak seperti saya lakukan seperti ini? Nah saudara, sejak saya tahu, waktu itu saya sudah pernah juga cerita yang saudara pernah dengar ya, seperti yang saya katakan tadi di awal, saya sampai mau piara suhu di rumah saya. Supaya suhu itu yang dapat menjaga saya, menjaga usaha saya, menjaga anak saya, menjaga keselamatan saya dan lain sebagainya. Tapi setelah saya tahu bahwa siapa Tuhannya adalah bangsa Israel itu, siapa Tuhan Yesus itu, disitulah saya mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh tidak lagi dua hati. Yaitu komitmen berjanji dengan Tuhan
oke Tuhan, saya akan sungguh-sungguh dengan Engkau. Ini harus ada kepercayaan. Iya kan? Ketika kita percaya dengan Tuhan kita mengambil satu komitmen, setelah itu bukan sampai di situ saja, kita melangkah lagi, yaitu di dalam hidup ketaatan yang saya katakan. Ketaatan di dalam hal apa? Di dalam melakukan segala sesuatu, yaitu taat kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam tantangan, cobaan dan godaan. Nah, di dalam ketaatan ini saudara, setelah saya mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ya saudara, untuk tidak hidup lagi seperti duniawi gitu ya. Duniawi ya saudara tahu ya, apa yang dunia lakukan ya kita juga lakukan ya. Kalau orang jahat sama kita ya sudah kita ya diemi aja, musuhan aja gitu. Tapi tidak saudara. Nah, sejak dari itu hidup di dalam ketaatan, ada tantangan, cobaan dan lain sebagainya. Ketika saudara mau hidup di dalam ketaatan saudara, jangan berpikir saudara seiman yang belum bertobat akan mendukung saudara. Tapi saudara akan dihalang-halangi. Dan jangan berpikir ketika saudara ingin hidup benar, ketika menjadi seorang karyawan, ingin hidup jujur, bertindak benar, jangan berpikir orang-orang di sekeliling saudara akan mendukung saudara. Tapi yang saudara harus kuatkan hati saudara yaitu dengan Allah, yaitu komitmen untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena saudara tahu ketika saudara menaruhkan hidup saudara kepada Tuhan, itulah namanya trust. Saudara menanamkan hidup saudara, menyerahkan kepada hidup saudara kepada Tuhan. Disitulah saudara harus percaya penuh bahwa ketaatan mutlak akan menghasilkan buah. Ketika saudara tidak taat, saudara sedang merugikan diri saudara sendiri. Nah, ketika saya mau hidup taat pasti ada tantangan, cobaan, dan masalah dan pencobaan. Benar? Benar? Ya, saya percaya ya ketika saudara ingin hidup benar. Nah, saat itu saya ingat saya diberi mimpi sama Tuhan, yaitu mimpi nomor ya. Nomor ya, zaman dulu ya tahu ya, suka beli-beli nomor seperti itu ya. Nah, memang ada sekitar saya, memang mereka suka membeli waktu itu, zaman dulu beli porkas ya, atau beli nomor-nomor yang apa sih, yang katanya yang luar, yang Singapura seperti itu ya. Nah, waktu itu saya diberi mimpi sama Tuhan angka nomor. 2 angka saya tidak beli, karena saya apa? Saya sudah mengikatkan hidup saya untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi akhirnya waktu itu saya tidak bekerja. Saudara tahu ya, saya bekerja dan saya berhenti dan saya sedang mencari pekerjaan lain. Butuh uang enggak? Butuh uang, saya jauh dari orang tua. Saya tinggal di Jakarta, orang tua saya di daerah. Untuk minta sama orang tua bisa, tapi saya tidak mau minta kepada orang tua saya. Saya enggak mau menyusahkan orang tua lagi, gitu ya. Jadi saya ya udah, saya hidup tidak minta sama orang tua. Nah, itu godaan. Yang kedua lagi, ternyata saya enggak tahu ini ujian dari Tuhan atau iblis ya, mungkin itu dari iblis ya mungkin ya. Mau melihat benar enggak engkau mengambil komitmen, mengambil janji sama Tuhan, mau sungguh-sungguh hidup sama Tuhan. Disitulah harus ada kepercayaan benar-benar kepada Tuhan. Yang kedua ada ketaatan. Nah, yang ketiga pada hari yang kedua, bukan kedua ya, beberapa hari kemudian ya, saya lupa, udah lama sekali kejadian ini, yaitu waktu saya masih bekerja. Nah, waktu yang kedua saya mimpi lagi saudara, mimpi nomor angka 3 ya. 3 angka tapi warnanya emas. Begitu bangun saya ingat sekali nomor itu. Dan saya enggak beli. Dan orang yang di sekitar saya itu pas saya ngomong, benar itu nomor tembus saudara. Dan saudara tahu ya kalau orang yang berjudi ya, beli berapa, misalnya beli 10 juta bisa dapat berapa. Itu dalam keadaan saya tidak punya uang, saya tidak bekerja. Nah saudara, disitulah perlunya ketaatan. Ketika saudara diperhadapkan dengan uang, dengan segala hal, cobaan, godaan. Apa yang saudara pilih? Tuhan yang saudara pilih ataukah uang yang saudara pilih? Atau wanita? Banyak sekali godaan dan cobaan, masalah di dalam setiap kehidupan kita. Nah itulah yang diperhadapkan kepada kita. Saudara, untuk komitmen, saudara harus ada kepercayaan kepada Tuhan. Untuk hidup di dalam janji Tuhan, saudara harus ada ketaatan.
Nah, langkah kedua ya, langkah ketiga yaitu saudara setia. Ya, untuk setia sampai seumur hidup saudara. Saudara, untuk setia itu tidak gampang. Ya, kalau kita berpikir ya saudara, misalnya setia, manusia boleh berjanji, tapi berapa banyak manusia mengecewakan. Manusia berjanji. Dulu saya ingat juga waktu mau bekerja, sebelum bekerja saya masih kuliah, ketemu ngecek-ngecek di masih tetangga ternyata. Karena waktu saya sudah bertumbuh, saya rindu di mobil pun saya menginjil gitu loh, mengajak mereka untuk mengenal Tuhan. Tapi saat itu Encik itu ngomong, ya lain kali kalau sudah tamat nanti pokoknya dia banyak koneksi deh gitu. Saya menaruh pengharapan, tapi setelah saya tamat, gak mungkin dong saya ketok cek udah berapa tahun. Ini kan pernah janji, ya gak mungkin. Tapi saya hanya mengandalkan Tuhan saudara. Gak ada koneksi, tapi saya bisa bekerja dari perusahaan ke perusahaan itu. Perusahaan besar, perusahaan terkenal. Itu karena koneksinya siapa? Tuhan. Karena saya mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah oleh sebab itu saya mengajak semua anak-anak Tuhan, yaitu semua kita umat Tuhan termasuk saya, yaitu Tuhan Gembala kita. Mari kita datang ke tempat ini ibadah, bukan hanya dengar firman lalu pulang. Kalau kemarin saya juga seperti saudara pernah beribadah dan selalu beribadah masih muda duduk, apapun yang disampaikan hamba Tuhan di mimbar, pelajarin satu persatu. Setelah itu aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak mau mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara sedang mengalami kerugian besar. Karena saudara datang ke tempat ini hanya dengar firman, lupa, ya sudah, besok lagi ulang lagi begini. Saudara tidak akan pernah mengalami perubahan di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu mari saudara, sama-sama kita bertumbuh setelah kita di dalam Tuhan. Bukan sampai di sini, tapi sampai hari ini saya terus dan kami semua terus belajar untuk tetap percaya Tuhan sepenuhnya, taat dan setia. Ya, nah saudara boleh buka firman Tuhan nanti kalau saya tadi sudah cerita tapi ini ya. Firman Tuhan boleh dibukakan ya. Ini saudara baca yaitu di kitab Yosua 1 sampai 16 sampai 18. Saudara boleh membaca firman Tuhan ini berdasarkan yang saya katakan yaitu untuk hidup di dalam komitmen. Kita harus apa yang ke-16 kita baca sama-sama ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Itu artinya ada perjanjian. Setelah kita baca ya, bukan separuh ya, karena waktu kita nggak bisa baca. Saudara baca tentang kitab Yosua. Kalau saudara mau lebih lengkap, jangan baca cuma kitab Yosua pasal 1, tapi bacalah sampai habis. Nah ya itu ya, yang kedua yaitu yang ke-17 ya, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Mendengarkan di sini artinya mau taat. Ya. Yang ke-18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, yaitu mengikat perjanjian dengan Allah, setia sampai seumur hidup kita. Allah adalah Allah yang setia. Ketika Abraham sudah mati, dia tetap membawa bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, saudara. Dan kalau kami pernah hidup dulu di dalam Mesir, yaitu tabiat dosa. Berbalik ya tadi ya, hidup di dalam tabiat dosa, berbalik 180%, mengikuti Tuhan, melewati lembah, melewati pencobaan, melewati masalah dan segala sesuatu
untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan sampai hari ini kalau kami boleh diberkati, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah janji Tuhan atas hidup kita. Saudara, kalau kami boleh menikmati janji Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya saudara yang ada di sini juga, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, apapun pencobaanmu, saudara akan menikmati janji Tuhan. Tapi banyak orang Kristen ingin menikmati janji Tuhan, yaitu berlimpah susu dan madu, tapi tidak pernah mau hidup di dalam ketaatan. Tidak pernah mau hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Allah adalah Allah yang setia, bukti Allah adalah Allah yang setia, saudara. Ketika bangsa Israel, yaitu Yosua yang dipimpin Yosua ingin merebut tanah Kanaan. Di sini mereka mendengar, ya, ada orang-orang Gibeon mendengar bahwa tanah ini akan diserahkan, tanah Kanaan. Orang-orang Gibeon yang sekitar di situ, karena tanah ini akan diserahkan ke bangsa Israel. Dan mereka mendengar kabar, yaitu saudara boleh baca di Yosua pasal 9, mendengar kabar bahwa Tuhan yang Allahnya Israel adalah Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu mereka menjadi takut karena bangsa Kanaan akan dimusnahkan. Dan bangsa orang-orang Gibeon mengadakan perjanjian dengan Musa, dengan Yosua bukan Musa, bahwa mereka menyamar, ya, mempunyai akal gini, menyamar sebagai orang dari kejauhan, bukan orang-orang di sekitar sana, berpakaian sangat buruk. Jadi seolah-olah mereka adalah pendatang dan mengadakan perjanjian jangan dimusnahkan dan meminta Yosua untuk melindungi mereka. Tapi karena Allah adalah Allah yang setia, yang berjanji Yosua dengan orang Gibeon untuk tidak dimusnahkan dan akan melindungi mereka, karena Yosua kira itu adalah pendatang tanpa bertanya dengan Tuhan mengadakan perjanjian. Nah, setelah mengadakan perjanjian, yang berjanji siapa? Yosua dan orang Gibeon. Tapi waktu Tuhan menyuruh untuk memusnahkan, Tuhan katakan bahwa jangan musnahkan orang Gibeon, karena kita sudah mengikat janji dan sumpah itu. Begitu juga kita, saudara, di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi janji-janji kita kepada Tuhan, apapun yang menjadi janji kita, misalnya dengan rekan usaha kita, dengan suami kita untuk setia dan seia kata, yaitu kepada suami istri. Tidak ada perceraian, memang tidak gampang. Saudara, enggak gampang. Menghadapi segala persoalan masalah keluarga itu enggak gampang. Tapi saudara, setialah selalu di dalam ikatan perjanjian itu. Allah adalah Allah yang setia, yang berjanji Yosua dan orang Gibeon. Tuhan menghargai perjanjian itu. Begitu juga saudara yang berjanji dengan rekan ataupun saudara usaha untuk mau setia dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Ikatkan perjanjian itu dengan Tuhan. Saudara akan melihat sampai akhir hidup saudara. Saudara akan hidup di dalam perjanjian Allah. Kalau boleh saya minta setelah saudara pulang di hari-hari besok atau terserah saudara yang mengatur waktu, bacalah kitab Yosua dari pertama sampai terakhir. Kitab Yosua yaitu dari pasal pertama sampai kelima menceritakan umat Tuhan, yaitu kita semua, untuk masuk di dalam rencananya Tuhan. 1-5. Dari 6 sampai 12 untuk menaklukkan musuh. Siapa musuh kita? Yaitu diri kita sendiri, yaitu menaklukkan segala kedagingan kita, menaklukkan segala pencobaan, masalah, godaan dalam hidup kita. Itu menaklukkan. Kalau pasal yang dari pasal yang 1-5, 6-12, 13-22 menceritakan kemenangan yang kita peroleh. Masuk dalam tanah Kanaan, Yosua membagi-bagikan berkat, yaitu membagikan tanah-tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Dan di Yosua pasal yang ke-23-24, sebelum Yosua meninggal,
Yosua berpesan untuk hidup kepada bangsa Israel, untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan. Maukah pada hari ini saudara, saudara juga adalah umat Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, itu bukan dongeng, tapi sejarah hidupnya bangsa Israel, yaitu sejarah hidupnya Yosua dan umat Tuhan, bagaimana mereka mentaatinya. Dan saya percaya kita datang ke tempat ini bukan hanya duduk, mendengar dan melupakannya, tapi kita datang, duduk dan mau mengaplikasikan hidup kita. Kalau saya boleh pada hari ini, dulu saya menjadi orang Kristen yang belum bertobat. Setelah saya bertobat, saya juga ke satu gereja di Jakarta. Setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dilakukan. Baru ada sampai hari ini, saudara. Jadi mari saudara aplikasikan firman Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Ini pesan Yosua yang terakhir. Hiduplah di dalam komitmen, yaitu ketaatan dan kesetia kepada Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mau taat, saudara sedang merugikan diri saudara. Misalnya tidak mau taat, biarin aja saya ke gereja. Saya mau gosipin orang, saya mau fitnah orang, saya mau jahatin orang, mau jolimin orang. Biarin aja, betul itu biarin. Tapi saudara sedang mengalami kerugian bagi diri saudara. Saudara tidak mau mengampuni, saudara juga mengalami kerugian dalam hidup saudara. Tapi ketika saudara hidup taat, saudara akan menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Berkat Tuhan, peliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saudara pernah melihat ada orang Kristen yang hidupnya benar-benar itu kita nggak bisa menghakimi dua. Apakah dia ada di dalam proses, apakah dia sedang menuai apa yang dia tabur. Jadi saudara, kalau saya hidup di dalam mau taat kepada Tuhan aja susah benar. Berapa banyak saya sering dijolimi, difitnah dan lain sebagainya. Saya pernah pahit benar, saya pernah sakit hati. Tapi ketika saya sakit hati, saya kecewa, saya marah, saya semakin terpuruk di dalam hidup saya. Saya enggak akan hidup bertumbuh. Tapi ketika saya mempunyai hati yang rela untuk melepaskan segala masa lalu yang menyakitkan itu, mengarah kepada Tuhan. Allah adalah Allah yang setia, yang berjanji, yang tidak pernah mengingkari, menopang dan mengangkat dan menguatkan. Mari saudara pada hari ini, pelajaran firman Tuhan hari ini, dan setiap anak-anak Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita abaikan. Kalau engkau mau berhasil, baik itu anak muda, baik siapapun yang tempat ini. Kalau engkau mau berhasil di dalam hidupmu, aplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Janji itu Yosua memberikan pesan kepada bangsa Israel untuk tidak menyembah kepada berhala. Yaitu teguh. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan sudah percaya Tuhan, tapi kita masih mendua hati, yaitu menginjak kaki di sebelah kanan, kaki di sebelah kiri. Ketika perahu itu jalan, saudara akan jatuh. Saudara nggak akan mendapatkan apa-apa. Jadi hiduplah dalam kebenaran. Kalau saudara mau minta petunjuk, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang hidup, yang sanggup berbicara. Baik itu melalui orang, melalui firman, atau melalui hati kita, impresi hati kita. Firman Tuhan akan saya akhiri, saya persilakan. Mari saudara, kalau Allah yang kita punya adalah Allah yang hidup, Allah di atas segala Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang memegang janjinya. Mari saat ini
kita juga memegang janji kita untuk mau setia, taat, dan percaya penuh kepada Dia. Kalau manusia aja, Bapa di dunia ini aja yang jahat, yang tahu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Sebagai orang tua kita selalu memberi yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita manusia yang jahat, tahu memberi yang terbaik untuk anak kita. Bagaimana dengan Tuhan kita yang jauh dari sempurna, yang tidak pernah mengecewakan, yang selalu mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan. Masihkah kita mau tidak mempercayai Dia sepenuhnya dari hati kita? Masihkah kita mau bermain-main, hidup di dalam dosa, kenajisan, penyembahan berhala? Apapun yang menjadi kebanggaan saudara, berhala saudara, harta benda saudara, tidak akan pernah bisa menandingi Tuhan. Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengingkar janji. Bukan Dia tidak mau menepati janjinya. Bukan Dia tidak mau menjawab setiap doa-doa saudara. Tapi Dia tahu memberi yang terbaik untuk saudara. Tunggu waktu Tuhan dan tepat waktu Tuhan. Dia akan memberi yang terbaik kepada saudara-saudara. Hiduplah di dalam ketaatan, kesetiaan dan kepercayaan penuh. Sekalipun engkau tidak melihat apa-apa. Tapi percaya Tuhan akan memelihara hidupmu. Akan menjaga hidupmu. Akan melindungi engkau. Sampai seumur hidupmu. Apapun yang orang perbuat atas hidupmu, lupakan dan lepaskan pengampunan. Jangan kita bertindak seperti mereka. Tapi bertindaklah selalu benar, adil di hadapan Tuhan. Semua kita berhadapan pribadi dengan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Kalau engkau ingin mengikatkan satu perjanjian dengan Dia. Untuk hidup sungguh-sungguh. Dan meninggalkan kehidupan yang tidak baik. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang tidak benar. Biarlah nyanyian ini dalam lembah gelap menguatkan iman kita. Bisakah engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun engkau tidak memberkati aku mau tetap setia kepadamu. Aku mau tetap percaya kepadamu. Aku mau tetap taat kepadamu. Kau hadir di
hidup di dalam perjanjian. Kami mau menjadi orang yang setia, menjadi orang yang berkomitmen, berjanji dan setia. Kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkar janji Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Yes. Yes. Kepada Tuhan untuk selamanya Tuhan, aku mau setia kepadamu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Nyanyi setengah suara, nyanyikan refnya. Saudara, musik mungkin bisa lebih lembut. Mari, saya minta suami istri, kalau engkau datang tidak dengan suamimu, engkau tidak datang dengan istrimu, engkau doakan untuk suamimu, engkau doakan untuk istrimu, engkau doakan untuk anak-anakmu. Biarlah melalui keluarga lepas keluarga bangkit generasi-generasi yang baru yang takut akan Tuhan, yang memegang janji kepada Tuhan, yang mempunyai komitmen kepada Tuhan untuk taat, setia dan percaya penuh kepada Tuhan. Mari suami istri, engkau boleh mendoakan suamimu, engkau boleh mendoakan istrimu. Hampirin suamimu, hampirin istrimu. Silakan saudara jemaat Tuhan. Suami-suami saya minta untuk datang kepada istrinya. Mari silakan saudara. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Kalau engkau pernah melukai suamimu atau istrimu, minta maaf kepada mereka. Mari anak-anak Tuhan, umat Tuhan, saya minta dengan kerendahan hati, doakan suamimu, doakan istrimu, silakan. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Hampiri suamimu, istrimu. Mari saudara, mari saudara.
Kalau engkau mau minta maaf kepada suamimu atau istrimu, silahkan saudara. Doakan. Biarlah kita mengambil satu momen yang daripada Tuhan ini untuk berdoa untuk suami kita, istri kita. Jangan malu, itu adalah suamimu, itu adalah istrimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tuhan Yesus, Bapa Allah Roh Kudus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap hidup kami. Memerdekakan pikiran kami Tuhan. Supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu setiap kami mendengarkannya. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Mengikatkan perjanjian dengan Engkau. Untuk percaya penuh kepadamu. Untuk taat kepadamu. Dan setia sampai seumur hidup kami. Kami menyerahkan setiap keluarga lepas keluarga. Kami tahu Tuhan, perjuangan keluarga lepas keluarga tidak mudah. Tapi kami hanya memandang kepada Engkau Allah yang setia. Yang selalu menopang kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami memperoleh kemenangan Tuhan. Dan menikmati apa yang menjadi janji-janji-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kami yang selalu mengecewakan Engkau. Tapi biarlah mulai hari ini Tuhan, bangkitkan kami semua ya Allah Roh Kudus. Untuk menjadi umat yang hidup di dalam rencana-Mu. Percaya, taat dan setia kepadamu seumur hidup kami. Berserta dengan anak cucu kami. Sampai keturunan-keturunan kami berikutnya. Terima kasih banyak Tuhan. Jadikan perjalanan hidup kami berhasil. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Akan terus bekerja dalam firman-Mu. Akan terus bekerja sehingga memberi pertumbuhan kepada setiap kami umat-Mu. Berkati setiap keluarga-keluarga dan anak-anak yang ada. Berkati juga pulihkan hubungan suami istri yang sudah rusak. Engkau pulihkan. Balut setiap hati yang terluka, yang kecewa, yang penuh dengan kepahitan dan sakit hati. Engkau balut dengan kasih-Mu. Sehingga pada hari ini terjadi pemulihan. Terjadi kesembuhan. Terjadi kelepasan. Dari setiap ikatan tali dosa. Dari segala penyembahan berhala, segala kenajisan. Segala kekotoran dan segala macam kejahatan. Kami boleh dibebaskan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ingatkan selalu kepada kami untuk janji dan komitmen yang sudah kami ambil kepadamu.
untuk kami lakukan dengan setia, dengan taat dan percaya penuh. Dalam nama Yesus, amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberkati setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Demikian pengumuman kita pada saat ini. Mari sebentar kita mau akhiri ibadah kita. Pada pagi hari ini saya undang untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, menyenangkan-Mu. Bersyukur Tuhan, kasih penyertaan-Mu nyata di dalam setiap kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan, di dalam setiap langkah-langkah hidup kami, di dalam segala pergumulan kami, di dalam masalah-masalah kami. Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat buat kami Tuhan. Satu komitmen yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini Tuhan, untuk selalu melekat hanya kepadamu Tuhan, karena Engkau andalan kami Tuhan. Terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan. Jikalau kami boleh hadir di tempat ini untuk merayakan kasih yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, melalui pujian Tuhan, melalui penyembahan kami Tuhan. Juga kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan.
Ajar kami lebih mengerti Tuhan, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang memanggil kami, menentukan kami. Ini adalah kasih karunia yang luar biasa yang Engkau berikan di dalam setiap kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang menaungi bangsa ini dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau menutup bungkus bangsa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu nyata Tuhan atas bangsa ini. Sertai bangsa ini Tuhan, para pemimpin yang ada Tuhan. Engkau sertai mereka, berikan kasih-Mu atas mereka, berikan hikmat-Mu atas mereka. Sehingga bangsa Indonesia boleh dipimpin dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati sawah ladang yang ada dengan kasih-Mu ya Tuhan. Segala perekonomian boleh berjalan dengan baik dan meningkat Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk situasi pandemi yang ada Tuhan. Engkau Allah yang merancang Tuhan sesuatu yang baik Tuhan. Sehingga pandemi ini boleh berakhir Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga vaksin yang sudah diselenggarakan boleh berjalan dengan baik Tuhan dan tersebar dengan baik untuk bangsa Indonesia Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk kota Metro Tuhan. Engkau Allah yang merancangkan sesuatu yang baik atas kota ini juga Tuhan. Engkau berkati kota Metro, tanah yang ada Tuhan, juga para pemimpin yang ada. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan atas apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami mau mempersembahkan persembahan untuk Engkau Tuhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai Engkau dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.